Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan yang kembali mengizinkan kita ada di dalam rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kesucian pada pagi hari ini. Kita percaya sepanjang ibadah kesucian ini pun Tuhan hadir bahkan memberkati kehidupan kita masing-masing. Ibadah kesucian akan dipimpin oleh Mayor Nyonya Seprin Tulandi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Ridel Tulandi. Kami persilahkan bagi kedua hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ya, saudara-saudara sekalian, terpujilah Tuhan yang begitu sempurna memberkati kehidupan saudara dan saya sehingga kita semua ada sampai pada hari ini dengan tidak berkekurangan suatu apapun juga, dan berkat Tuhan sungguh berlimpah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, ibadah kesucian pada saat ini saya akan awali dengan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-6 kita akan bacakan secara bersama-sama. Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 berkata demikian, syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat ke-6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima, dan hari ini mari kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, kini saatnya berdiri di altarnya. Saudara-saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji
saatnya berdiri di altarnya. Kita ulangi pujian ini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, yang begitu sempurna memberkati kehidupan kami umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam sepanjang minggu perjalanan kehidupan kami yang Tuhan masih izinkan untuk kami jalani, Tuhan sudah menolong, menyertai, bahkan memelihara, memberkati kehidupan kami masing-masing. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan yang kudus di tempat ini untuk memuji, menyembah, serta memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kami sudah terima dalam kehidupan kami masing-masing. Dan begitu juga banyak perkara-perkara yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan kami untuk kami lewati, dan kami begitu menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, kami tidak bisa membalas segala kebaikan, bahkan segala berkat pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tetapi kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan sebagai sebuah ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami atas berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini Tuhan, kami berdiri di altar Tuhan yang Maha Kudus untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan akan menyucikan kehidupan kami semua, akan menguduskan hidup kami, agar kami semua layak di hadapan Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, mohon berkat Tuhan dicurahkan kepada semua jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ruangan ibadah di tempat ini, dan mereka yang masih dalam perjalanan Tuhan akan tuntun perjalanan mereka tiba di tempat ini dengan selamat dan diberkati Tuhan, sehingga kami semua boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji serta memuliakan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, berkati Tuhan bagi kami semua, para pelayan Tuhan, baik opsir, bahkan para opsir setempat, anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan tolong kami semua, Tuhan urapi kami, agar kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, dan kami mohon Tuhan ampuni semua dosa kami Tuhan. Kuduskan hidup kami, agar kami semua layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Ya, saudara-saudara, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan 4 kor dalam buku nyanyian Bala Keselamatan.
Saudara-saudara sekalian, kor yang pertama dalam Kor Bala Keselamatan nomor 166, Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan pujian atau kor ini dengan bersukacita dan bertepuk tangan. Nomor 171, ya Tuhan gembalaku. Ya Tuhan gembalaku, pimpin aku di perjalanan sampai di Yerusalem, baru di tempat kediamanku. Ya Tuhan gembalaku, pimpin aku di perjalanan sampai di Yerusalem, baru di tempat kediaman. Ya Tuhan gembalaku, ya Tuhan gembalaku, pimpin aku di perjalanan sampai di Yerusalem, baru di tempat kediamanku. Ya Tuhan gembalaku, pimpin aku di perjalanan sampai di Yerusalem, baru di tempat kediamanku. kor ketiga nomor 141, kasihnya tetap sama. Kasihnya tetap sama, ya kenal namamu, ya tetap percaya kepadamu. Kau berikan anugerahnya pada yang meminta, Allah tetap pelihara dan cinta. Kasihnya tetap sama. Kasihnya tetap sama, ya kenal namamu, ya tetap percaya kepadamu. Kau berikan anugerahnya pada yang meminta, Allah tetap pelihara dan cinta. Ya kor terakhir, kor nomor 120, cinta Yesus heran. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat, terdengar, Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar
Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita sekali lagi bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan sebuah pujian kasih setiamu yang kurasakan. Dan pujian ini akan mengantar kita dalam penyampaian doa syukur kepada Tuhan. Setelah pujian ini kita nyanyikan, maka Bapak Mayor Ridal Tulandi akan berdoa syukur untuk kita sekalian pada saat ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita ulangi pujian ini, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari yang indah dan berbahagia ini ya Tuhan, kami kembali lagi datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami terlebih dahulu menaikkan segala pujian, hormat dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa sungguh Tuhan begitu baik dan setia di dalam kehidupan kami semuanya. Terbukti ya Tuhan, sepanjang minggu yang kami sudah jalani dengan berbagai kegiatan, aktivitas, pekerjaan pelayanan, bahkan ibadah-ibadah yang telah kami
ikuti bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami semuanya. Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi kami semuanya. Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan bagi kami. Bahkan Tuhan terus memberkati kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami. Walaupun juga kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tentu juga ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kami. Mungkin melalui sakit penyakit, mungkin melalui pergumulan yang lain terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami mau bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam keadaan yang demikian Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami tetap menikmati pemberkatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami membalas semua kebaikan-Mu dengan datang memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan menerima setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa melanjutkan pemberkatan-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Baik yang memimpin menyampaikan firman Tuhan, yang main musik, yang singers, bahkan yang main tamburin, yang mengoperasikan LCD, yang kolektan, siapapun mengambil bagian di dalam ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan pakai kami Tuhan dengan heran, sehingga melalui pelayanan kami, nama Tuhan dimuliakan, dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tetap jadi menurut kehendak Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur, serta memohon kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan membuka nyanyian nomor 159 dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Dan nyanyian ini akan mengantar kita dalam penyampaian kesaksian atau pujian. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah merencanakan untuk bersaksi atau sudah mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, silakan menggunakan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan kesaksian setelah kita menyanyi nyanyian nomor 159 ayat 1 dengan kornya. Betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Ku bersuka cita karena hidup baru sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah. Haleluya. Kita dengarkan kesaksian dari Ibu Letnan Kolonel Herlina Widianoadi. Haleluya. Pertama-tama saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani adalah Allah yang maha besar. Seperti tadi di dalam pembukaan Mazmur 40 ayat yang ke-6 yang saya garis bawahi, banyaklah yang telah kau lakukan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dan itulah yang kami alami secara khusus bagi saya secara pribadi, di mana Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Tanpa terasa
kami telah ada di Kota Bandung dalam pelayanan di PSTW Senjarawi ini sudah hampir 11 ya, jalan 11 bulan ya. Ternyata ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Bukan saja dalam pelayanan, bagi kami adalah pelayanan tempat yang baru di PSTW Senjarawi ini. Tetapi kami tidak tahu apa maksud dan rencana Tuhan. Ternyata Tuhan punya maksud dan rencana yang indah, sehingga anak kami sudah mengambil keputusan untuk membangun rumah tangga ya. Maklumlah anak sematawayang ya. Jadi saya pikir-pikir kalau kami masih di Semarang atau di Palu di sana ya, bagaimana anak satu-satunya ini ya, secara ibu ya, naluri orang tua tentu khawatir dan cemas. Tetapi Tuhan izinkan kami melayani di Bandung ini, secara khusus di Korps 3 Bandung dan juga di PSTW Senjarawi khususnya. Kemarin kami ya tahap demi tahap kami telah lalui ya, dari proses lamaran, dan kemarin karena teman hidupnya orang Batak, jadi bagi kami, saya sendiri baru pertama kali ke Medan, waktu itu audit divisi dan juga panti asuhan Putri Medan waktu itu. Jadi bagi saya asing untuk pelayanan di Sumatera. Jadi ketika kami memiliki anak mantu atau anak nanti bagian dari kami, tentu budaya itu kami harus ikuti. Dan kemarin acara sinamot ya, sinamot dan pemberian sinamot dan marga ya. Jadi memberikan marga untuk Kaleb. Jadi saya juga secara manusia sedih ya. Aduh, kok anak saya mau diambil ya. Ya, saya memang sengaja saya mau pakai baju hitam Pikir saya sedih sebagai orang tua. Ternyata ketika mengikuti proses bukan begitu ya. Tetap kami adalah orang tuanya, dan Kaleb sudah diberi nama Roni Tua, Iwayan Kaleb, Kris Hermawan, Sehegian. Pak sama Pak. Ya. Dan sudah sah ya. Jadi adatnya itu kami dari jam 8 sebetulnya adatnya itu ya. Jadi pemberian marga dulu, sesudah itu acara sinamot ya. Sinamot boleh berjalan dengan baik. Ternyata wah luar biasa ya. Saya menghargai budaya yang kental ya. Jadi Kaleb disuapin oleh orang tuanya. Kebetulan orang tuanya ini juga belum punya anak ya. Jadi bagi mereka keluarga Sehegian itu, Kaleb adalah anak pertamanya juga. Langsung ketemu besar saya bilang. Lalu disuap dengan ikan emas. Rupanya ada duri. Saya bilang ya maklumlah itu ya, namanya budaya. 3 kali dia disuap. Sesudah itu dia digendong, diulosin. Saya bilang, waduh bagaimana, saya lihat orang tuanya, wah lebih besar saya nih kayaknya. Bagaimana dia menggendong? Oh ternyata hanya prosesi saja adat itu ya. Luar biasa, diulosin, sesudah itu digendong. Bagi kami juga berbahagia karena Kaleb juga mempunyai orang tua rohani tentunya, dan juga keluarga besar yang ada. Saya melihat bagaimana budaya ini luar biasa ya, saling menguatkan satu dengan yang lain, mensupport dan lain sebagainya. Dan kami tetap mohon dukungan doa dari saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung, karena rupanya ada pembagian amplop-amplop, uang-uang, lalu uang itu bukan dilihat nilainya, tetapi pengingat. Jangan lupa tanggal 30, jadi mereka menyemangati, 30 harus datang. Dan puji Tuhan, tadi kemarin tiba di tempat ini jam 4 sore ya, puji Tuhan cuaca diberkati, dan juga kami tetap mohon dukungan di dalam doa bagi acara selanjutnya. Ini pemanasan bagi saya, wah acara budaya Batak itu begini ya. Ternyata nanti nggak tahu pada hari hanya pemberkatan sudah biasa, untuk acara
resepsinya saya tidak tahu bagaimana, katanya akan ada begini, begitu. Ya kita ikutinya saja karena kami tahu bahwa itu adalah rencana dan maksud Tuhan. Kembali kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Kami juga tetap memohon dukungan doa bagi Bapak Ibu Saudara agar acara yang khusus dan spesial bagi keluarga kami terus diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, mari kita tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih kesaksian dari Ibu Letnan Kolonel Herlida Widya Noadi yang sudah menceritakan begitu luar biasa berkat Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pelayanan secara khusus dalam kehidupan anak kekasih mereka Kaleb. Dan kita percaya dan terus berdoa untuk mendukung kehidupan keluarga hamba Tuhan ini, terutama bagi anak kekasih Kaleb, agar semua rangkaian acara yang sudah didoakan, direncanakan boleh berjalan dengan baik tanggal 30 nanti. Dan tentunya juga kita semua di tempat ini akan merasa bersyukur, bersuka cita jikalau semua rangkaian acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya juga ada berkat-berkat khusus yang kita boleh terima dalam kehidupan kita masing-masing di tempat ini. Tuhan terus berkati bagi Bapak dan Ibu Kolonel, bagi anak kekasih Kaleb, dan kita percaya semua yang terbaik Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, saudara-saudara sekalian, ayat kedua dari nyanyian nomor 159 kita akan nyanyikan dan masih diberikan kesempatan bagi saudara-saudara untuk menyampaikan kesaksian pada saat ini. Aku tinggalkan jalan dunia yang fana sejak aku terima Yesus. Rantai dosa telah putus semua sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah sejak aku terima Yesus. Haleluya. Ya, kita dengarkan kesaksian dari Bapak Letnan Kolonel Harold Ambitan. Saya mau bernyanyi dengan Ibu Ambitan. Memuji Tuhan, kebesaran kasih sayang Tuhan sangat dahsyat, ajaib dalam kehidupan kami, maka patut suara kami yang sudah sangat terbatas ini, kami rindu mempersembahkan buat Tuhan. Dan Kristus adalah jawaban dari segala masalah hidup kita. Kristus menjawab kerinduanku. Kristus menjawab yang ku perlu. Juru selamat hidup yang mulia, oh haleluya, ya milikku. Di seberang sana, Tuhan melimpah, tiada taufan menakutkan. Saat gembira takkan berakhir, di seberang sana senang kekal. Hanya Engkau Tuhan, tak ada yang lain dapat sucikan. Bersih sungguh dalam pencobaan, Tuhan tolongku. Hanya Engkau Tuhan, tak ada yang lain. Christ is the answer to all my longings.
Christ is the the answer to all my need. Savior baptizer, the great physician, oh hallelujah, is all I need. Nobody but you, Lord, nobody but you can keep me holy, can keep me true. In all my life trust, you carry me through. Nobody but you, Lord, nobody but you. Hanya Engkau Tuhan, tak ada yang lain dapat sucikan bersih sungguh dalam pencobaan. Tuhan tolongku, hanya Engkau Tuhan, tak ada yang lain. Haleluya. Amin. Iya. Terima kasih untuk pujian yang luar biasa dan sangat indah, sudah memberkati kita semua dari Opa dan Oma Ambitan, dan sudah menjadi sukacita bagi kita semuanya hadir di tempat ini, dan Tuhan terus berkati Opa dan Oma dalam masa pensiun mereka, masa tua mereka di Senjarawi, dan Tuhan terus juga memberikan umur yang panjang dalam kehidupan Opa dan Oma, dan tetap menjadi berkat untuk kami semua yang ada di Senjarawi. Ya, Opa dan Oma ini merupakan salah satu penyanyi andalan kami ya di Senjarawi. Kalau ada tamu nanti Opa dan Oma yang dipasang. Kalau tamu tanya siapa yang pintar menyanyi, ya Opa dan Oma Ambitan. Jadi Opa dan Oma ini merupakan salah satu artis ya di Senjarawi. Karena Opa terus yang menyanyi. Kalau ada tamu, Opa terus yang menyanyi. Berarti itu menggambarkan bahwa banyak penyanyi-penyanyi di Senjarawi ya, karena Opa dan Oma selalu menyanyi untuk para tamu. Nah, saudara-saudara sekalian, masih ada kesempatan ketiga untuk kita bersaksi. Setelah nyanyian nomor 159 ayat ketiga, saudara-saudara silakan yang masih ingin bersaksi menggunakan kesempatan ini. Harapanku sekarang di dalam Tuhan, sejak aku terima Yesus. Ada awal yang gelap yang dapat takutkan, sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus. Ada haleluya? Ya, haleluya. Kita dengarkan kesaksian dari Ibu Near. Ini pengalaman pulang kampung. Ya pasti nih. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi semua jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini. Tentunya saya juga sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Dia nyatakan dalam hidup saya, secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga saya. Dan saat ini satu hal yang sungguh menjadi kesaksian dan kesyukuran saya, di mana selama beberapa waktu kita tidak bisa bersama-sama di tempat ini, saya mengambil cuti untuk mengunjungi keluarga ataupun secara khusus orang tua saya yang ada di Sulawesi, di Palu. Dan saya sangat menikmati berkat Tuhan, saya boleh berkumpul dengan mereka,
secara khusus untuk orang tua saya boleh bersama-sama mengadakan atau merayakan hari ulang tahun orang tua saya, dan juga saya boleh melakukan ataupun menikmati ibadah dalam rangka Hari Ibu. Ini adalah sungguh hal yang sangat jarang, momen yang jarang saya nikmati, saya dapatkan untuk boleh berkumpul dengan orang tua. Karena satu pekerjaan, kami ada di sini, mereka ada di tempat mereka pensiun. Namun saya boleh melihat di mana Tuhan sungguh luar biasa memelihara akan kehidupan mereka. Mereka dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan saya bersyukur mereka juga boleh aktif di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di mana mereka boleh berjemaat. Dan saya sangat melihat itu menjadi contoh bagi saya ya. Orang tua saya begitu setia di dalam melakukan pelayanan mereka sekalipun mereka sudah pensiun. Dan satu hal yang menjadi kesyukuran saya adalah saya boleh menikmati waktu bersama dengan kedua orang tua saya. Prinsip saya sih harta atau apapun dapat kita cari, tapi waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama dengan orang tua itu adalah hal yang jarang, yang saya lihat bahwa ada beberapa juga teman-teman saya, mereka tidak juga dapat memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan orang tua mereka karena lain hal. Namun saya bersyukur karena saya mendapatkannya itu, dan saya percaya itu adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi saya. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga saya, keluarga, dan juga anak-anak saya. Tentunya mereka diberkati oleh Tuhan, adik-adik saya diberkati oleh Tuhan. Walaupun ada sedikit persoalan, mungkin tantangan dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga kami, tapi saya percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati semuanya itu. Seperti firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Apapun yang saya alami dalam hidup saya hanya dapat mempercayakan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, dan saya yakin dan percaya pada waktu yang Tuhan tentukan, Tuhan pasti akan menjawab semua apa yang menjadi kerinduan saya secara pribadi dan juga dalam keluarga rumah tangga saya. Terima kasih untuk kesempatannya, dan ini menjadi kesaksian saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih kesaksian dari Ibu Near yang sungguh memberkati kita semua, di mana berkat Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupannya, rencana bahkan terutama perjumpaan dengan kedua orang tua di Palu. Dan kita sudah mendengar bahwa Tuhan memberkati bagi Bapak dan Ibu Mayor Tarusu di Palu, di Lewua, dan juga ada sukacita khusus yang mereka boleh nikmati ketika ada bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri acara kesaksian pada saat ini, saya juga mau menyampaikan kesaksian ya sedikit tentang berkat Tuhan yang saya boleh terima. Nah, saudara-saudara, mengikuti kegiatan Paskah Nasional, bersyukur untuk kesempatan ini, dan ketika saya diberikan kesempatan dari Bapak dan Ibu Kolonel Wayan untuk menghadiri acara ini, maka saya dan Bapak Mayor Ridel sudah memiliki planning bahwa ketika saya di Palu, maka saya harus langsung terus saja ke Morowali untuk bertemu dengan orang tua saya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika sampai di Palu, saya hampir kecewa karena rencana ini hampir tidak jadi untuk melihat orang tua saya. Karena memang ini merupakan kerinduan saya, ya, karena jauh dan mumpung dibayarkan tiket berarti ada keringanan untuk bisa sampai ke Morowali, ya, begitu. Karena saudara-saudara sekalian, ketika ada di Palu, adik saya mengatakan jangan pulang karena jalan ke Morowali itu yang merupakan jalan Trans Sulawesi Makassar itu dalam perbaikan, sehingga kadang-kala sampai 3 hari kita di jalan, ya, baru bisa tembus kalau harus ke Morowali.
karena jalan itu buka tutup, sedangkan antriannya sangat panjang karena itu jalan poros Makassar. Nah, saudara-saudara, tetapi kakak saya yang nomor 1 telepon, pulang saja, ya, tidak apa-apa, biasa itu di jalan kalau tak tahan, ya, semua kok oto bisa lewat, pasti kok bisa lewat juga, apalagi rental kecil itu pasti bisa lolos kalau jalan demikian. Maka saudara-saudara sekalian, saya berbesar hati untuk pulang, ya. Walaupun dalam hati saya ada kekhawatiran karena jangan-jangan sampai 3 malam di jalan, ya, seperti orang lain. Nah, saudara-saudara, memang lancar, ya, melewati Poso lancar, Tentena lancar, dan ketika akan sampai ke Morowali itu ada yang namanya desa Didiri, ya. Itu merupakan desa yang hampir persimpangan untuk ke Makassar dan terus ke Morowali. Itu merupakan jalan poros dan itu dalam perbaikan yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai di situ ketika hampir sampai di situ saya dengar sopir baku telepon. Dia bilang, aduh enggak bisa lewat, ada melintang, trek besar melintang di atas gunung di perbaikan sehingga tidak bisa lewat. Nah, saudara-saudara, aduh berarti ada tanda bahwa akan bermalam 3 malam di jalan. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai di tempat antrian kendaraan memang ternyata antrian sudah sangat panjang, ya, jam 12 malam itu sudah 20 km kiri kanan, ya, arah sana 20 km dan arah dari Palu juga 20 km. Jadi sudah boleh bayangkan berarti tidak akan tak terus ini, ya. Dan akhirnya supir mengatakan kita putar balik saja, ya, lewat jalan yang lain. Kalau biasanya kita hanya 15 kilo sudah sampai di kampung yang tujuan kita, maka kita harus putar 100 kilo untuk sampai. Dan kami putar saudara-saudara malam itu. Dan saudara-saudara, ada sebuah hal yang saya alami di jalan, ya, tetapi luar biasa Tuhan memberkati. Ketika pendakian tinggi, ya, kalau orang Poso kenal yang namanya Bancea itu, ya. Pendakian tinggi saudara-saudara, ternyata mobil itu tidak bisa mendaki karena tinggi sekali pendakian dan beberapa kilometer, maka kami penumpang disuruh turun untuk berjalan. Jadi mobil ini naik sendiri dan kami jalan, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, ketika pendakian itu karena gelap gulita, maka kaki saya terantuk di batu. Maka saudara-saudara saya jatuh, ya, di jalan itu dengan kedua lutut saya jatuh di pasir dan aspal tersebut. Dan tangan saya juga saudara-saudara tertumpu di aspal, karena kalau tidak berarti jidat saya yang jadi korban di aspal, ya. Dan akhirnya saya mengalami luka di kedua lutut saya. Dan hampir saya tidak bisa berjalan dan HP saya sempat lecet luka karena jatuh. Nah, saudara-saudara sekalian, saya bersyukur walaupun peristiwa ini terjadi, sopir bilang untung ibu jatuh di sebelah sana. Kalau ibu jatuh tadi di sebelah sini, maka ibu sudah jatuh di Danau Poso, tak terus-terus ke dalam, ya. Nah, saudara-saudara, ya, dalam segala hal Tuhan atur, walaupun memang ada sebuah hal yang terjadi, tetapi Tuhan atur semua yang baik. Saya berpikir bahwa, ya, luar biasa Tuhan, walaupun saya celaka, saya masih dalam kontrol Tuhan. Kalau saya jatuh di sebelah, maka saya tak jatuh sudah di Danau Poso, di jurang sana, ya. Nah, saudara-saudara, itu pengalaman pertama saya ketika melakukan perjalanan, dan kami 2 hari 2 malam dan tiba di Morowali itu pada jam 10 pagi besoknya. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Yang paling utama tujuan saya berjumpa dengan mama saya. Tanggal 1 Juni nanti dia sudah berusia ke 80 tahun. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kerinduannya bahwa usia 80, maka kami semua anak-anaknya 4 orang ini hadir dalam acara ulang tahun yang ke-80. Tetapi saya katakan saya tidak bisa, Mak, karena memang, ya, saya sudah jelaskan demikian dan dia pahami untuk hal ini. Ada kakak-kakak saya 3 orang yang bisa menghadiri untuk acara ini. Nah, saudara-saudara, yang saya syukuri bahwa usia ke-80 mama saya sehat. Dan saya bersyukur saudara-saudara sekalian, sampai usia ke-80 mama saya tidak pernah masuk yang dirawat di rumah sakit, ya, seperti orang lain. Jadi hanya sakit darah tinggi seperti biasa bawaan namanya orang tua, ya. Dan kemudian saya syukuri saudara-saudara, dia tinggal sendiri di rumah sebesar itu, dia beraktivitas sendiri, ya. Mencuci, memasak, membersihkan halaman rumah yang terlalu besar itu semuanya dia kerjakan sendiri. Ya, bahkan saya sampai di rumah pun saudara-saudara, mama saya sudah mempersiapkan makanan apapun, ya, baju-baju semua dia sudah siap untuk saya pakai selama di Morowali. Dia katakan tidak usah bongkar tasmu, pakai saja bajunya mama, daripada nanti bongkar tas ribet lagi cuci bawa ke Palu, ya. Dari saudara-saudara sekalian, dan saya bersyukur untuk kesempatan ini,
boleh bertemu dengan mama saya dengan usia yang ke-80 dengan sehat, dengan berkat Tuhan yang luar biasa, masih bisa beraktivitas sendiri di dalam rumah, dan saya percaya ini hal yang jarang terjadi untuk orang tua ke usia 80, tetapi ini berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mama saya, karena papa saya sudah meninggal ya tahun 2011 lalu, jadi mama saya tinggal sendiri di rumah. Nah, saudara-saudara sekalian, ya semua anak punya kerinduan untuk dekat dengan orang tuanya dalam pelayanan. Tetapi saya sampaikan kepada mama saya, kami tidak bisa untuk dekat, tapi ada 3 orang yang dekat di sini. Biar cukup saya saja yang jauh, ya. Tetapi suatu saat ada kesempatan pasti Tuhan berikan untuk bisa dekat dengan orang tua. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika saya kembali ke tempat ini, ada satu pesan orang tua dari mama saya yang saya ingat, ya. Ketika saya akan naik mobil rental dijemput, mama saya katakan demikian, nanti di jalan itu jangan pelit sama sopirnya. Saya bilang kenapa? Belikan dia, biarpun kalian tidak bisa merokok, ya, tetapi belikan dia rokok di jalan, itu sopir ya. Belikan dia rokok, kemudian belikan dia makanan, belikan dia minuman di jalan. Saya, iya mak, nanti saya belikan, dan saya selalu perlakukan demikian ketika naik mobil. Mama saya katakan begini, karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang kita cari selain kita berbuat baik, ya, melakukan yang baik untuk orang, dan itu orang akan kenang sekecil apapun yang kau lakukan untuk orang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, saya bersyukur untuk nasihat ini, bahwa orang tua saya tetap mengingatkan untuk berbuat yang baik kepada siapa saja, ya, karena semua yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan saya bersyukur boleh kembali ke Palu ini dengan perjalanan jauh juga dengan selamat diberkati Tuhan, bertemu dengan keluarga dan para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, opa dan oba di tempat ini juga dengan keadaan selamat dan diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri acara kesaksian dengan nyanyian nomor 159 ayat yang keempat dengan kornya. Dan acara kesaksian saya akhiri sampai sini, dan kita semua sudah diberkati dengan setiap kesaksian yang kita sudah dengarkan. Betapa senang berjumpa di surga, karena aku terima Yesus. Aku berani maju dengan sukacita, karena aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak aku terima Yesus. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan mempersiapkan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan. Dan mari kita semua bangkit berdiri, saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar ketika jalani hidup ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan
ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini untuk berkat-berkat rohani yang luar biasa yang kami boleh terima melalui ibadah yang kami ikuti di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan pada saat ini, dan setiap pujian yang kami nyanyikan kami yakin berkenan di hadapan Tuhan, dan tentunya juga sudah menjadi berkat yang luar biasa bagi kami semua jemaat Tuhan yang memuliakan Tuhan pada saat ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami juga boleh mendengarkan kesaksian bagaimana para anak-anak Tuhan boleh diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ini juga sudah memberikan berkat sukacita kami dalam ibadah kesucian yang kami ikuti di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami semua untuk menerima dan mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan penyampaian perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami kembali memohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan menguasai kehidupan kami semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, menguasai hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kami semua, firman Tuhan ini kami bisa terima dengan baik dan kami tempatkan di dalam bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan tentunya bukan hanya kami dengarkan begitu saja, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi hamba Tuhan Bapak Mayor Ridel Tulandi yang akan membacakan dan menguraikan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan urapi dia dengan Roh Kudus Tuhan, dan Tuhan berkati setiap persiapan yang dia sudah lakukan. Dan ketika dia berbicara atau berkata-kata di hadapan jemaat Tuhan, maka setiap kalimat atau perkataannya dituntun oleh Roh Kudus Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang ada dalam ruangan ibadah di tempat ini yang sudah siap mendengarkan suara Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mohon agar Tuhan terus memberkati untuk sisa ibadah yang kami lakukan di tempat ini, agar tetap jadi dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terpujilah Tuhan, dan ampuni semua dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian daripada firman Tuhan ini diberi judul menanti dengan doa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita menyadari Tuhan itu sungguh baik dan setia di dalam hidup kita senantiasa. Apapun keadaan hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita setiap hari, kita tahu bahwa Tuhan selalu setia untuk selalu menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 14 kemarin kita telah bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kita boleh menikmati sukacita yang luar biasa melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang disampaikan begitu luar biasa untuk kita semuanya. Bahkan juga kita menikmati kebersamaan games, ya, sukacita yang luar biasa kita alami dalam hidup kita. Itu menandakan bahwa betapa kita sangat menghargai, menghormati apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di tengah dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagian daripada firman Tuhan ini juga masih berbicara seputar tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana para rasul-rasul pada waktu itu ketika mereka menyaksikan bagaimana Tuhan naik ke surga, dan mereka begitu terkagum-kagum. Ya, karena mereka merasakan bahwa betapa Tuhan luar biasa ajaib, bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang senantiasa menunjukkan kuasa dan mujizat-Nya kepada umat-umat-Nya yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan pesan kepada para rasul atau para murid pada waktu itu bahwa mereka akan menerima janji Bapa. Akan diberikan kepada mereka bahwa Allah berjanji, Tuhan berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai rasul pada waktu itu. Karena sebelum mereka lebih jauh melakukan pekerjaan mereka, maka mereka tentu harus dipersiapkan dulu untuk mereka menerima tugas pelayanan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, oleh Tuhan kepada mereka. Dan Yesus berpesan kepada mereka supaya setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, mereka tetap kembali ke kota. Ya, mereka tetap berada di kota, yaitu di Yerusalem, untuk mereka menantikan janji Bapa di dalam kehidupan mereka sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai rasul pada waktu itu bersama dengan orang-orang yang bersama dengan mereka.
Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid ini, mereka melaksanakannya. Dan mereka berada di kota Yerusalem, dan mereka di sana menanti-nantikan janji Bapa dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang mereka lakukan ketika mereka menantikan janji Bapa dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama yang mereka lakukan adalah yaitu mereka memberi diri untuk berdoa. Ya, para rasul atau para murid Tuhan Yesus Kristus, mereka harus memberi waktu mereka untuk berdoa. Ya, berdoa untuk diri mereka sendiri, supaya mereka dimampukan, dikuatkan untuk menantikan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Kalau selama mereka berada bersama dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara, mereka didoakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka dinasihati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hal ini, saudara-saudara, ketika mereka tidak lagi bersama dengan Yesus Kristus, maka mereka harus berdoa. Harus memberi diri untuk berdoa untuk diri mereka sendiri. Di saat mereka menantikan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Kenapa, saudara-saudara? Karena pada waktu itu juga situasi para rasul, para murid, dan orang-orang percaya pada waktu itu belum aman, saudara-saudara. Masih banyak hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka bisa mungkin ditangkap, dianiaya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu dalam penantian ini mereka harus benar-benar memberi diri mereka untuk terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Meminta kuasa daripada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Sebab hanya doa sebagai senjata bagi mereka untuk mereka dimampukan untuk dikuatkan menghadapi segala ancaman, segala sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, doa itu sangat penting untuk diri kita masing-masing. Sangat penting untuk diri kita pribadi. Dan juga sangat penting untuk orang-orang lain kita doakan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang ada sampai pada saat ini, saudara-saudara, maka ketika kita berada di tengah dunia ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dalam dunia ini, maka kita juga harus terus memberi diri kita untuk berdoa dan berdoa setiap waktu dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan menjalani hidup ini. Sebab kita tahu bahwa hidup yang kita jalani ini adalah bukanlah hidup yang baik-baik saja dalam hidup kita. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak godaan dalam hidup kita. Ya, apalagi di zaman modern ini, baru keluar pintu pagar saja sudah ada godaan. Sudah ada cobaan bisa datang dalam hidup kita. Ya. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik-baik, saudara-saudara, kita bisa jatuh. Ya, kita bisa mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan dalam diri kita. Ya, itu baru depan pintu. Belum lagi kalau kita semakin jauh berjalan, semakin banyak godaan, semakin banyak cobaan yang kita hadapi. Ya, kejahatan semakin terjadi di tengah kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita boleh melihat di siaran televisi, setiap hari ada kejahatan. Ya, setiap hari ada terjadi pelecehan, ya, terhadap wanita, terhadap perempuan. Ya, setiap hari ada perampokan, ada pembunuhan, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berwaspada, kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita. Oleh karena itu, kita selalu diberikan untuk selalu memberi diri, untuk selalu berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Supaya kita dapat dimampukan menantikan segala apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sebagaimana apa yang dialami oleh para rasul atau para murid Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu.
Nah, kalau pada waktu itu murid Tuhan Yesus Kristus, mereka dijanjikan akan diberikan kuasa dari surga, ya, melalui kuasa Roh Kudus, ya, mereka dijanjikan. Tetapi kita orang percaya pada saat sekarang ini bukan lagi ya menerima penjanjikan, tetapi kita sudah menerima janji itu dalam hidup kita. Kita sudah menerima kuasa Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini, kita berdoa dan berdoa menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali ke dalam dunia ini. Apakah itu secara nyata kita akan lihat nanti, atau Tuhan Yesus datang secara pribadi dalam hidup kita. Sebab kita tidak tahu perjalanan hidup ini. Oleh karena itu kita harus terus memberi diri untuk selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Baik kita secara pribadi maupun bersama-sama. Bersama dengan jemaat yang ada. Supaya demikian saudara-saudara, segala sesuatu yang kita doakan kita bisa melihat hasilnya. Kita boleh melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan gereja-gereja masa kini juga dinantikan untuk terus berdoa dan berdoa. Ya, tidak terlena dengan keadaan nyaman, ya, yang sedang terjadi, yang sedang teralami dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu kita dinantikan untuk kita dapat memberi diri untuk selalu berdoa, menghabiskan waktu kita untuk tetap berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa di dalam doa itu ada kekuatan bagi kita. Ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan kita boleh merasakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita yang suka berdoa, satu hari saya tidak berdoa, dalam menjalani hari itu kita merasa kosong. Kita tidak punya kekuatan apa-apa kalau kita tidak memulai hari kita dengan doa. Ya. Oleh karena itu, doa sangat penting untuk kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan hal itulah yang dilakukan oleh para rasul, supaya mereka dimampukan menantikan janji Bapa yang diberikan kepada mereka pada saat itu. Kemudian yang kedua, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka begitu tekun berdoa dalam hidup mereka. Ya. Artinya saudara-saudara berkati oleh Tuhan bahwa mereka benar-benar menghabiskan waktu mereka untuk berdoa. Lebih dari waktu yang biasa yang mereka pakai dalam hidup mereka sebagai rasul, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Di dalamnya saudara-saudara mereka harus sering mungkin untuk terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Dan mereka tidak mau kehilangan waktu mereka untuk berdoa di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu bahwa hanya doa yang menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Artinya kita berdoa terus menerus. Jangan putus-putus berdoa. Ya. Jangan ketika kita disuruh, ayo mari kita berdoa. Kita ya mungkin banyak alasan, banyak hal yang kita mau katakan. Mungkin saya capek, saya apa, sudah sering berkata oleh Tuhan. Tetapi kita boleh melihat bagaimana teladan para rasul, para murid Tuhan Yesus, sudah sering berkati oleh Tuhan, mereka benar-benar fokus di dalam doa. Ya. Karena mereka tahu bahwa doa yang mereka sampaikan di hadapan Tuhan pasti didengar oleh Tuhan, pasti dijawab oleh Tuhan. Ya. Dan mereka selalu memiliki tekad yang luar biasa, tekad yang kuat untuk terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sampai mereka yakin bahwa Roh Kudus Tuhan akan datang dalam kehidupan mereka sebagai rasul, sebagai murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Maka dengan demikian kita juga sebagai orang percaya kepada Tuhan, di masa kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali ke dalam dunia ini, maka kita juga sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kita juga harus selalu bertekun di dalam doa. Berdoa dan berdoa. Karena hanya doa yang dapat menguatkan, memampukan saudara dan saya. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, karena kuasa doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Orang-orang yang benar-benar hatinya tertuju kepada Tuhan.
dengan orang-orang yang selalu terhubung dengan dia dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, tetap selalu bertekun, tetap rajin berdoa. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tantangan apapun terjadi dalam hidup ini, jangan kita melupakan berdoa kepada Tuhan. Karena hanya itu alat yang paling luar biasa untuk kita bisa dapat menghadapi masalah-masalah pergumulan dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ya. Dan para murid bukan saja hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi sambil berdoa, sambil mereka memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka selalu berada di bait Allah, berdoa dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, dalam Lukas 24 ayat 53. Ya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah dalam hidup mereka. Ya. Jadi saudara-saudara, persekutuan dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu harus selalu wajib kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita telah menerima janji dari Bapa. Kita telah menerima kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk selalu menuntun kita, untuk selalu memberanikan kita dalam menghadapi situasi dan kondisi dunia yang sedang kacau ini, saudara-saudara. Karena roh yang diberikan kepada mereka, yang diberikan kepada kita adalah roh yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, bukan roh yang tidak memiliki kekuatan, tetapi roh yang memiliki kekuatan yang selalu bisa memampukan saudara dan saya dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan itu juga dialami oleh para rasul, oleh murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Sehingga hal itu saudara-saudara mereka dimampukan saudara-saudara untuk mereka bisa menantikan apa yang mereka doakan dalam kehidupan mereka sebagai rasul, sebagai murid, bahkan sebagai orang percaya pada waktu itu. Dan hal itu juga harus kita alami dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa, bertekuni dalam doa. Jangan putus-putus doanya. Ya, nanti berkatnya juga bisa putus-putus dalam hidup kita. Ya, tapi kalau kita terus berdoa, kita percaya berkat Tuhan akan mengalir, diberikan dalam hidup kita. Bukan saja secara materi, tapi secara jasmani, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan kepada kita akan memberikan selalu kemampuan dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan ini, bahkan melakukan pekerjaan kita, melakukan tugas kita, bahkan pelayanan yang sedang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita lakukan terus dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian hal yang terakhir yang dilakukan oleh para rasul dan murid Tuhan Yesus pada waktu itu, yaitu mereka berdoa dengan sehati. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam persekutuan, dalam doa, kita juga harus memiliki kesehatian di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Ya, apakah itu kita mungkin suami istri bersama dengan anak kita, atau kita mungkin bersama dengan jemaat dalam lingkungan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka kita harus berdoa dengan sehati. Sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh para rasul, para murid pada waktu itu. Itu artinya bahwa di dalam persekutuan yang mereka lakukan itu, saudara-saudara, tidak ada perselisihan di antara mereka. Ya. Tidak ada namanya, saudara-saudara, pertengkaran terjadi dalam kehidupan mereka di saat mereka melakukan persekutuan dengan Tuhan. Di saat mereka berdoa kepada Tuhan. Artinya mereka menyatukan hati dan pikiran mereka benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dan mereka benar-benar mengalami damai sejahtera dalam hidup mereka. Sebab kalau kita berdoa tidak sehati dalam hidup ini, ya doa kita bisa saja tidak dijawab. Karena apa? Hati kita tidak siap. Ya.
perasaan kita tidak ada sukacita, tidak ada damai dalam diri kita, tidak ada damai dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa fokus berdoa kepada Tuhan kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, kita tidak memiliki kesehatan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki kesehatan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka kita percaya bahwa doa yang kita panjatkan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pasti akan didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu, penting memelihara kesatuan. Penting memelihara kesehatan dalam hidup kita. Ya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Ya kalau kita disuruh berdoa, ya jangan hari ini yang tadinya kita berdoa saudara-saudara mungkin 30 orang. Ya besok ya lain lagi. Tinggal 25 orang. Iya. Lusa tinggal 10 orang. Itu berarti bahwa kita tidak memiliki kesehatan di dalam berdoa. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan. Sehingga saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kadang-kala doa-doa kita terhalang oleh karena perbuatan kita sendiri dalam hidup ini. Tetapi kalau kita benar-benar saudara-saudara memiliki kesehatan, memiliki kebersamaan, kesatuan di dalam menaikkan doa kita kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh para rasul, para murid pada waktu itu, maka kita percaya kuasa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam Matius 18 ayat 19 dan juga ayat yang ke-20 di situ dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wah, betapa luar biasa saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, janji firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Jadi kita harus benar-benar memiliki kesehatan, kesepahaman, ya tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tetapi kita harus selalu memiliki sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Kita harus memiliki kesatuan hati. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, apa yang dijanjikan oleh Allah dalam hidup kita sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah kepada para murid, maka hal itu terjadi dalam hidup mereka. Dan tiba waktunya mereka benar-benar menerima janji Bapa dalam hidup mereka. Ya, bahkan kalau kita membaca selanjutnya bagian-bagian daripada firman Tuhan ini dalam pergumulan para rasul dan murid menanti-nantikan jawaban doa janji daripada Bapa, saudara-saudara, di tengah persekutuan mereka juga mereka sedang bergumul, ya, di mana mereka mencari pengganti salah satu murid Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkhianat kepada mereka, ya, yaitu Yudas Iskariot, dan dia harus memiliki pengganti supaya mereka kembali digenapkan menjadi 12 orang. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam pergumulan ini, dalam penantian, dalam doa ini, mereka juga berdoa kepada Tuhan supaya mereka diberikan petunjuk. Tuhan sendiri yang akan memilih siapa yang akan menggantikan Yudas Iskariot, dan mereka ya boleh melihat bagaimana kuasa doa itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan jawab kepada mereka. Dan pada saat itu juga maka Matias dipilih untuk menjadi pengganti daripada Yudas. Dan hal ini adalah merupakan jawaban doa. Kalau mereka tidak berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, kalau mereka tidak sehati sepikir dalam menaikkan doa mereka, belum tentu terjadi seperti ini dalam hidup mereka. Tetapi karena mereka benar-benar sehati sepikir dan mereka memiliki kesatuan iman dalam menyampaikan doa kepada Tuhan, maka jawaban doa itu diberikan kepada mereka. Ya, sebagaimana yang mereka sampaikan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang yang mereka sudah usulkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memilih Matias. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Itulah hal yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau pada saat sekarang ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali ke dalam dunia ini, maka hal yang kita lakukan adalah kita harus selalu menanti dengan doa sampai Tuhan datang kepada kita, baik secara pribadi, mungkin secara universal nanti Tuhan Yesus turun dari surga, langsung menampakkan dirinya dan disiarkan oleh seluruh dunia, dan seluruh dunia akan melihat bahwa Yesus benar-benar datang kedua kali ke dalam dunia ini. Dan ketika kita dapatkan setia oleh Tuhan, maka kita akan menikmati persekutuan ini bersama dengan Allah, dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang mulia. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa kepada Tuhan, tekun berdoa kepada Tuhan, ya, sehati, sepikir, sejiwa, ya, seperasaan, ya, selalu bersukacita, selalu mengalami damai sejahtera, maka saya percaya Tuhan akan selalu memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita. Terlebih Tuhan akan memberikan kita keselamatan setiap hari dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan kiranya akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk janji firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami semuanya, bahwa ketika kami berada di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali ke dalam dunia ini, biarlah kami senantiasa memberi diri kami untuk terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya memberi diri kami untuk berdoa, tetapi kami selalu bertekun di dalam doa. Tidak putus-putusnya kami menaikkan doa kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa doa adalah merupakan kekuatan bagi kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan ini, untuk kami menerima berkat daripada Tuhan dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan terlebih Tuhan berikan kami selalu kesehatan, kebersamaan, rasa kesatuan Tuhan, untuk kami selalu bersama-sama datang di rumah Tuhan ini, untuk selalu menaikkan doa kami kepada Tuhan, untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga apapun yang kami doakan, apapun yang kami gumuli ya Tuhan, kami tahu tepat waktunya Tuhan akan memberikan jawabannya bagi kami semuanya. Terlebih Tuhan, kami akan menerima keselamatan daripada Tuhan setiap saat dalam hidup kami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bapa, tidak mudah bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak begitu tantangan, cobaan, pergumulan yang harus kami hadapi dalam hidup ini. Tetapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah, kami punya Roh Kudus yang senantiasa menuntun, membimbing kami, yang selalu membawa kami ke dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kami terus dapat menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan kuasa dan pertolongan serta penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami percaya setiap doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, kami tahu Tuhan mendengar dan Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang kami mau sampaikan kepada Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan sudah mengenal kedalaman hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus berbicara kepada kami, untuk selalu mengingatkan kepada kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, dan kehidupan kami semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, kita lanjutkan ibadah kita. Ya, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, mari kita melanjutkan ibadah kita dengan nyanyian nomor 273, dan pujian ini akan mengantar kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat demi ayat kita nyanyikan dan kita beri persembahan kita.
Di luar Tuhan, ku tak dapat hidup. Denganmu hatiku senang. Ku ikut Tuhan, duniaku lepaskan, ingin mencari yang hilang. Sekalipun badai dan ombak gemuruh, serta malam amat gelap, padamu Tuhan ku harap selalu. Engkau perlindungan tetap. Mengapa aku takut berikan kurban yang Tuhan tuntut dariku? Siapa yang ingin mengikuti Tuhan, pikul salib tak mengeluh. Dalam ladangmu ku tetap berbakti, takkan ku lepas salibmu. Itu menjadi kesenangan hati, kuasa untuk menang selalu. Ya, saudara-saudara sekalian, Obsir Korops kita, Mayor Sabar Siagian akan menuntun kita dalam penyampaian doa persembahan dan juga doa syafaat pada saat ini, dan mungkin ada pokok-pokok doa lain yang akan didoakan. Karena itu mari kita persiapkan hidup kita untuk masuk dalam penyampaian doa pada saat ini. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan pun saat ini sedang memberkati kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui hamba Tuhan Mayor Ridel Tulandi, yang di dalamnya kami percaya telah menjadi berkat bagi kami semua. Dan Tuhan juga kembalikan berkat-Mu bagi kedua hamba Tuhan, Mayor Ridel dan Nyonya Seprin Tulandi bersama anak terkasih mereka Renan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami pun telah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biarlah melalui persembahan yang telah diberikan dengan penuh sukacita dan ketulusan hati kami masing-masing, kami percaya Tuhan pun memberkati, dan itu Tuhan akan pakai untuk pengembangan pekerjaan Tuhan, khususnya pelayanan yang ada di Korops 3 Bandung ini. Dan biarlah berkat Tuhan Engkau terus lanjutkan di dalam kehidupan kami, semua jemaat Tuhan Korops 3 Bandung, pribadi lepas pribadi mereka diberkati oleh Tuhan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, baik kehidupan anak-anak mereka yang sekolah, yang kuliah, atau mungkin sementara yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau campur tangan.
Kami percaya, kami selalu menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mendukung di dalam doa bagi rencana pernikahan bagi saudara Kaleb dan saudari Novi pada tanggal 30 Mei nanti. Biarlah Tuhan Engkau berkati kedua anak Tuhan ini, persiapan-persiapan yang telah dilakukan, Tuhan Engkau campur tangan dan berikan yang terbaik di dalamnya. Tentunya kami berdoa untuk cuaca yang baik, pasti Tuhan nyatakan pada hari pemberkatan nikah nanti dan dilanjutkan dalam acara resepsi. Biarlah sepanjang hari tanggal 30 Mei nanti berkat Tuhan dinyatakan, dan kami pun secara khusus bagi baik keluarga Letnan Kolonel Iwayan Widyono Adi bersama Ibu maupun dari keluarga Bapak Kaster Sinaga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini Bapa doa kami, ucapan syukur kami, dan lebih dari itu ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan pengumuman korops. Karena SMK kurang sehat ya Bapak Bayu, kita doakan, saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, dan saya akan membacakan pengumuman korops. Hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei, pukul 3:30 sore, ibadah tebusan akan dipimpin oleh kandidat Ondi. Hari Rabu, pukul 4 sore, ibadah PKW akan dipimpin oleh Ibu Sari Barani dengan ayat Mas Pengorbanan. Jumat tanggal 22 pukul 7 malam ibadah GPS akan dipimpin oleh PS Evelyn, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Letnan Kolonel DBKP. Kemudian hari Sabtu tanggal 23 Mei pukul 5:30 pagi ibadah doa pagi akan dipimpin oleh Letnan Victor Tondi Kalaki. Dan hari Minggu tanggal 24 Mei pukul 8 pagi ibadah kesucian pra-ibadah Ibu Yuniarti Selvin, dan pemimpin acara firman Tuhan Opsir setempat dewasa firman Tuhan oleh Mayor Sabar Siagian. Tim musik Bapak Chris, Saudara Jordan, Saudara Nando, Saudari Enji. Singers Ibu Yuniarti Selvin, Saudari Mei Tarusu. Kolektan kandidat Grace Tagora, Saudari Iren KP. Multimedia Saudara Tony dan Saudara Nathan. Tamburin Saudari Putri, Saudari Ika, Saudari Joan Benyamin. Pukul 10 ibadah sekolah minggu akan dipimpin oleh GSM Stewart, GSM Nando, dan Kapten Siska Novalia Kalaki. Kemudian dalam jam yang sama ibadah PKP akan dipimpin oleh kandidat Hosana Solidio Sebua. 3:30 sore minggu depan ibadah tebusan akan dipimpin dan firman Tuhan oleh Letnan Jana. Kemudian dalam rangka kegiatan penggalangan dana minggu depan tanggal 24 Mei, sekolah minggu yang akan ambil bagian. Hari ini ada penggalangan dana dari PKW menjual nasi ayam rica. Ya, baik. Kemudian yang berulang tahun pada tanggal 21 Mei, Saudara Jason Marajani. Ya, ada Jason? Oh ya, itu. Tanggal 22 Mei, Saudara Igede Jared Witte.
atau kita panggil Ikel ya. Tanggal 22, tanggal 23 Mei Bapak Putra Kris Handoko. Baik, kemudian yang kita doakan keluarga-keluarga, saudara-saudara yang kita doakan dalam minggu ini, hari Senin, keluarga Bapak Kadek Wite. Hari Selasa, keluarga Bapak Anjas Barani. Kemudian berdoa juga yang jemaat yang sakit dalam pemulihan, ya, Pak Yance Mangare, Pak Yance Lesmana, Bapak Robert Utasoid. Dan juga keluarga yang kita doakan, keluarga Ibu Oktaviani Loka. Hari Kamis, keluarga Bapak Anto Silalahi. Jumat, keluarga Bapak Mesak Ntomelo. Sabtu, keluarga Bapak Yance Lesmana. Dan Minggu, keluarga Bapak Erwin Tampai. Demikian pengumuman Korops. Dan sebagai pengumuman tambahan, termasuk nanti yang berulang tahun, kami bacakan buat lonceng nikah yang kedua ya. Jadi tanggal 30 Mei nanti ada pernikahan saudara Iwayan Kaleb Kris Hermawan SDS ya gelarnya, bersama dengan saudari Nofrida Sinaga SPD. Jadi kalau minggu lalu Novi sudah memberikan surat pernyataan bergabung sebagai jemaat anggota Korops 3 Bandung. Tadi melalui kesaksian dari Ibu Kolonel Herlina, selamat juga bagi Kaleb yang sudah bergabung menjadi bagian keluarga besar Siagian. Ya. Luar biasa Kaleb ya. Jadi kita sama-sama Siagian Kaleb. Baik. Saya cuma berpikir tadi, waduh, jangan-jangan nanti kalau Nathan menikah dapat orang Bali, terpaksa Nathan di depan namanya ada Iwayan. Iwayan Nathan Siagian ya. Biar adil ya Pak ya. Jadi kita bertukar. Kebetulan Nathan juga sudah jadi orang Bali dia. Batak Lindu ya. Jadi ya ini hanya intermezzo saja ya Bapak Ibu. Baik, itu terus kita dukung di dalam doa bagi acara besar nanti tanggal 30 Mei. Pasti Tuhan campur tangan dan memberikan yang terbaik ya bagi Kaleb dan Novi. Baik, saya undang yang akan berulang tahun dalam minggu yang telah berjalan tanggal 13 Mei Ibu Julaika Arons atau kita kenal Mami Ika ya. 13 Mei, kemudian tanggal 15 Mei Bapak Maida Hermawanto dan bersama dengan Bapak Didi Kurniawan 15 Mei. Luar biasanya tanggal 16 Mei ulang tahun istrinya Pak Didi ya, Ibu Fani Mesak Kurniawan. Jadi kalau Letnan Victor sama Kapten Siska satu tanggal ya, ini cuma beda 1 hari. Baik, saya undang yang berulang tahun. Jadi setelah menyanyikan bertambah-tambah mulia dan seterusnya, maka Mayor Ridel Tulandi akan menutup dengan doa berkat. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku, kita pun bangkit berdiri. Sama-sama kita akan menyanyi bertambah-tambah mulia dan selanjutnya menerima doa berkat dari Mayor Ridel Tulandi. Bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan. Bertambah-tambah muda, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, happy birthday to you.
Hip hip. Hura. Hip hip. Hura. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab surangkan acara ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan pada akhirnya Tuhan telah memberkati. Dan kami percaya setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam hidup mereka baik secara pribadi, dalam rumah tangga, keluarga, bahkan dalam usaha dan pekerjaan. Pelayanan mereka, apa saja yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati semuanya. Bahkan pendidikan anak-anak kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Siapapun kami Tuhan, Engkau berkati kami secara khusus. Baik secara pribadi, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam pekerjaan pelayanan kami, dalam pendidikan kami, bahkan masa depan kami Tuhan berkati. Tuhan berikan yang terbaik senantiasa. Ketika kami menjalani kehidupan kami, kami percaya bahwa Tuhan tetap selalu menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami bersyukur ada anak-anak Tuhan berdiri di hadapan kami. Di mana ya Tuhan pada sepanjang minggu yang mereka sudah jalani, Allah sungguh luar biasa memberkati kehidupan mereka. Dengan memberikan lagi ketambahan usia yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk tahun-tahun yang sudah mereka jalani dalam hidup mereka. Tentu ada pergumulan, tentu ada tantangan dalam kehidupan mereka. Tentu mungkin ada sakit penyakit yang mereka alami. Tapi kami boleh melihat Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan boleh terus dinyatakan dalam hidup mereka. Dan mereka tetap mendapatkan kasih dan anugerah daripada Tuhan melalui ketambahan usia yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan kami berdoa. Ketika Engkau memberikan kesempatan lagi kepada mereka untuk menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Untuk sepanjang tahun yang mereka jalani ke depan. Kami minta biarlah Tuhan akan kembali melanjutkan pemberkatan-Mu dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan memberikan lagi mereka sehat kuat, keselamatan, bahkan umur panjang, sukacita, damai sejahtera dalam menjalani hidup mereka. Bahkan setiap apapun yang mereka kerjakan, lakukan dalam hidup mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan, anak-anak mereka, menantu cucu mereka juga diberkati oleh Tuhan dalam hidup mereka semuanya. Bapa dalam surga kami percaya mereka selalu ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka sepanjang tahun yang akan mereka jalani. Bapa dalam surga, kami pun berdoa bagi kami sekalian jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Ketika kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, bahkan umur panjang kepada kami Tuhan. Supaya sepanjang minggu ini kami benar-benar menjalaninya dengan kuasa daripada Tuhan. Dan pada minggu depan Tuhan, Engkau pertemukan kami lagi di rumah Tuhan yang kudus ini. Untuk kami selalu memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami terus menerus diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan Tuhan tibakan kami di rumah kami dalam keadaan selamat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur serta memohon kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.